Oke, baik. Terima kasih. Kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tugas pembahasan artikel mengenai job analysis dan desain. Next. Baik, di tim kami yang pertama, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sonia Nadia Magdalena dengan NRP yang sudah tertera di slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani Aska dengan NRP 07. Kenalkan, nama saya MV Formata Ageng dengan NRP 503 1211059. Ya, dan saya sendiri Ignatius Trisna, NRP 603 124 1024. Baik, berikutnya tim kami akan membahas artikel acuan mengenai pengaruh praktik manajerial yang demotivasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja kerja yang kita dapatkan bukti empiris dari industri konstruksi di Myanmar, di mana penulisnya adalah Sinmar Aung, Johnson Santoso Talindo, dan Si Dodanwala. Baik, berikutnya silakan rekan kami untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk latar belakang dari artikel yang kami bawa sendiri adalah sebuah industri konstruksi Myanmar, di mana di tahun 2007 hingga 2017 mengalami pertumbuhan tercepat dengan rata-rata laju pertumbuhan 11%. Nah, di sektor konstruksi Myanmar sendiri ini memperkerjakan sekitar 500.000 orang pada tahun 2017, sehingga 4 kali lebih besar dari jumlah pekerja tahun 2010. Di mana untuk review dari artikel ini mengenai tingkat motivasi karyawan memainkan peran penting dalam pekerjaan dan produktivitas. Sehingga komponen dari motivasi karyawan sendiri ini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi konstruksi. Tantangan utama dalam menyelesaikan permasalahan artikel ini adalah di mana pengembangan organisasi oleh manajemen senior konstruksi ini tidak sepenuhnya memenuhi harapan karyawan. Kemudian terjadinya demotivasi pada karyawan sehingga menjadi kurang produktif dan cenderung kurang puas yang dapat merugikan organisasi. Di mana dari dua tantangan sebelumnya ini menimbulkan penurunan profitabilitas organisasi konstruksi terutama terkait dengan perilaku negatif karyawan yang berkinerja rendah. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada, dari artikel ini didapatkan konsep of research, di mana dari praktek manajemen demotivasi ini berkesinambungan dengan kepuasan kerja dan prestasi kerja. Untuk variabel independennya sebagai praktik manajemen demotivasi, variabel dependen sebagai kinerja kerja, dan variabel intervening atau mediatornya antara praktik manajerial dan demotivasi dan kinerja kerja ini adalah kepuasan kerja. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam 280 profesional non manajerial di level staff dan dari 35 organisasi konstruksi swasta pada tahun 2019 di kuartal 4. Dapat disimpulkan dari pengolahan datanya ini didapatkan perempuannya ini lebih banyak dari laki-lakinya dan usia rata-ratanya dari 20 sampai 30 tahun. Untuk pendidikan terakhirnya lebih banyak di gelar sarjana dan pengalaman kerjanya didominasi oleh kurang dari 5 tahun. Untuk profesinya sendiri mayoritas di insinyur lapangan. Untuk measurement ukuran yang akan diteliti ini ada 7, ada skor kepuasan kerja, jumlah penghargaan yang diterima, frekuensi keterlibatan dalam pelatihan, durasi waktu bekerja, tingkat kinerja, ada skor kinerja atau evaluasi kerja, kemudian jumlah hari absen karyawannya, dan tingkat penghasilan setiap karyawan atau stafnya. Untuk strategi analisis dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Didapat pada atribut manajerial yang mempengaruhi motivasi karyawan konstruksi yang didapat tertera contoh kuesionernya sebagai berikut.
Dan kemudian ada kepuasan kerja dengan skala Likert-nya ini 5. Ada sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Kemudian ada kuesioner mengenai penilaian kerja karyawan konstruksi. Nah, untuk menganalisis pengolahan data kuantitatif sebelumnya yang belum diolah, yang pertama menggunakan analisis faktor eksploratori, di mana ada 4 tahap. Yang pertama ada pengujian awal menggunakan metode QMO, didapatkan nilai 0,86 yang cukup untuk menganalisis. Kemudian diuji stevirisitas Bartlett, di mana menggunakan chi-square, sehingga metode ini layak digunakan, dan dianalisis selanjutnya menggunakan komponen utama dengan rotasi Verimax, dan setelah itu didapatkan beberapa item yang tentunya dilakukan penghapusan karena tidak adanya konsistensi di tema yang diidentifikasi, sehingga didapatkan hasil faktor sebagai berikut yang tertera di tabel slide ya. Sehingga ditemukan semua item memiliki muatan faktor yang melebihi 0,30 sesuai standar statistik. Yang kedua ada tahap analisis faktor CFA dengan 3 metrik utama dan validasi dengan variabel penelitian. Yang pertama ini dilakukan validasi chi-square RMSEA CFA, di mana didapatkan hasil statistik kecocokan model dari model awalnya 2,94 sekian-sekian sampai CFA didapatkan modifikasi dengan batas yang diterima di masing-masing metodenya. Setelah itu divalidasi dengan variabel penelitian, ada validitas konvergen dan diskriminan, didapatkan tabel hasilnya sebagai berikut. Sehingga kesimpulannya model CFA telah diperbaiki dan menunjukkan kecocokan yang baik dengan data. Semua konstruk kecuali kurangnya otonomi di poin ketiga memenuhi kriteria validitas dari variabilitas yang memadai. Kesimpulan dari keseluruhan penelitian, di mana hubungan terhadap demotivasi kepuasan dan kinerja kerja didapatkan hasil sebagai berikut, sehingga untuk negara Myanmar sendiri ini selama lebih dari 20 tahun akses terbatas terhadap perkembangan dan pengetahuan modern. Akibatnya lingkungan kerja di Myanmar cenderung stagnan dan karyawan sudah terbiasa dengan tidak adanya promosi formal atau kriteria penilaian jelas untuk pengembangan karir. Untuk data-data yang sudah diperoleh dihubungkan dengan diagram, di mana untuk kepuasan kerja sendiri terhadap kinerja, kriteria penilaian, dan penghargaan dan pengakuan tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu berpengaruh. Sehingga untuk hasil yang menunjukkannya ini berbeda dengan harapan di lingkungan lain untuk memungkinkan standar promosi yang jelas. Kesimpulannya, analisis tersebut relevan untuk Myanmar, namun hasilnya menunjukkan bahwa faktor ini tidak berpengaruh signifikan karena kondisi khusus di negara tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada job description analysis. Yang pertama ada job identification. Nah, job identification ini adalah peran penting pada industri konstruksi seperti site engineer, quantity surveyor, dan project engineer. Nah, mereka tuh memiliki permasalahannya adalah mereka memiliki posisi yang jelas, namun seringkali mereka tuh tidak diberi penghargaan sesuai dengan tanggung jawab mereka. Lalu selanjutnya ada job summary, yaitu peran non-manajerial di industri konstruksi itu bertanggung jawab untuk memastikan pekerjaan mereka di lapangan sesuai dengan teknisi dan timeline-nya tersebut. Kalau di jurnal ini yaitu ada pengawasan lapangan, manajemen sumber daya, dan koordinasi proyek. Next slide. Lalu yang ketiga ada responsibilities and duties, yaitu, dalam jurnal ini contohnya yaitu, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan standar. Nah, permasalahan yang terjadi adalah
Mereka mengeluhkan bahwa tanggung jawab tersebut tidak sejalan dengan wewenang yang diberikan. Lalu ada job specifications, yaitu keterampilan teknis dan pengalaman yang diperlukan untuk peran-peran di bidang konstruksi. Nah, permasalahannya dalam jurnal ini untuk job specifications yaitu banyak karyawan yang sudah memiliki pengalaman selama bertahun-tahun, tetapi mereka itu merasa bahwa spesifikasi untuk promosi naik jabatan itu tidak jelas dan tidak ada jalur karir yang transparan. Lalu selanjutnya ada working conditions. Nah, condition ini lebih banyak terkait dalam jurnal ini tuh pada aspek psikologis daripada kondisi fisiknya. Nah, banyak karyawan itu merasa bahwa kondisi kerja yang dipenuhi dengan kurangnya penghargaan atau reward itu dan pengakuan itu mereka mempengaruhi kepuasan dari kinerja para pegawai. Lalu yang selanjutnya ada authority of the incumbent, yaitu para pekerja itu merasa tidak cukup diberikan kebebasan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka. Nah, kekurangan otonomi ini menyebabkan ketidakpuasan yang besar di antara para pekerja non-manajerial. Lalu yang terakhir ada standard of performance, yaitu banyak karyawan itu merasa bahwa standar kinerja yang digunakan oleh manajemen perusahaan ini tidak konsisten. Pegawai itu merasa bingung tentang bagaimana kinerja mereka diukur dan apa yang diharapkan dari mereka. Nah, dari analisis job identification tersebut, terjadilah pengaruh ketidakadilan pada karyawan. Nah, apa saja faktor-faktornya? Yang pertama adalah kurangnya penghargaan dan pengakuan atau reward and recognition. Lalu selanjutnya ada pekerja kurang diberi kebebasan dalam mengambil keputusan. Lalu ada evaluasi kinerja yang tidak adil dan kriteria promosi jabatan yang tidak jelas. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian menjawab dari base of job analysis, di mana melihat step pertamanya itu getting organized, di mana mendesain siapa yang akan melakukan analisis itu untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang praktik manajemen dan motivasi. Tim analisis harus terdiri dari ahli yang memiliki pengalaman dalam industri konstruksi tentunya, seperti manajer proyek dan juga insinyur senior. Kemudian untuk menerapkan hasil analisis, manajemen puncak harus mendukungnya, terutama dalam hal organisasi konstruksi di Myanmar yang menghadapi masalah khusus tersebut. Kemudian step kedua yaitu choosing job, di mana harus fokus pada posisi yang berhubungan langsung dengan kepuasan kerja dan kinerja, seperti karyawan non-manajerial yang sering terpengaruh oleh praktik manajerial dimotivasi. Kemudian juga memilih posisi yang umum di industri konstruksi, mengingat banyaknya karyawan non-manajerial yang terlibat dalam proyek. Next. Berikutnya yaitu find out what has been written about the job, di mana menganalisis dan memahami tentang kepuasan kerja dan kinerja kerja yang menunjukkan bahwa praktik manajerial yang baik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan dalam hal ini dalam bidang konstruksi. Kemudian yaitu yang step keempat yaitu selecting job agent, di mana pemegang kepentingan, supervisor dan expert dilibatkan, fokus pada posisi yang berhubungan langsung dengan kepuasan kerja dan kinerja yang terpengaruh pada praktik. Kemudian untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang praktik motivasi, pastikan untuk melibatkan latar belakang dan level jabatan. Next. Kemudian yang berikutnya yaitu collecting job information, di mana memanfaatkan kuesioner yang telah dimodifikasi dan divalidasi oleh para ahli untuk mengumpulkan data mengenai praktik manajerial yang menyebabkan demotivasi yang dirasakan oleh karyawan konstruksi begitu. Kemudian yaitu selanjutnya yaitu creating a job description, di mana menyusun deskripsi pekerjaan yang menyangkut tanggung jawab dan tugas yang jelas. Dalam hal ini yang berhubungan dengan konstruksi juga, yang menunjukkan praktik demotivasi yang signifikan. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi karakteristik yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja, seperti kemampuan untuk beradaptasi dan kebijakan perusahaan, dan keterampilan komunikasi yang baik juga dibutuhkan dalam industri ini. Next. Baik, ini kurang lebih sama seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Ada tahapan-tahapan tentang job analysis. Yang berikutnya adalah pentingnya job analysis, seperti analysis design of work, HR planning, recruiting, selection, training, and
development, compensation, performance management, employee relation, yang ujungnya adalah meningkatnya company performance. Kita ambil dari buku Strategic Human Resource of Management. Nah, berikutnya. Baik, dari kesimpulan tersebut, dari artikel Job Analysis Industri Konsultan di Myanmar dapat disimpulkan bahwa poin-poin di bawah ini perlu menjadi perhatian dalam job analysis, yakni mengenai penghargaan dan kompensasi. Terjadi faktor kesenjangan dalam penghargaan di mana profesi yang memiliki peran penting tidak memiliki penghargaan yang cukup. Mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan, posisi-posisi tertentu seperti posisi manajerial yang kurang capable dalam menjalankan tugasnya, sehingga diperlukan adanya pelatihan dan pengembangan. Lalu, manajemen evaluasi dan kinerja. Tidak ada evaluasi kerja dan promosi yang jelas, sehingga diperlukan evaluasi kinerja yang transparan untuk mendukung kinerja perusahaan. Lalu, analisis dan perancangan pekerjaan atau analysis and design of work. Dengan adanya keluhan mengenai standar kerja yang tidak konsisten, maka diperlukan perancangan pekerjaan yang masuk akal dan pasti. Lanjut di kesimpulan berikutnya. Dari 7 tahapan job analysis tersebut, tidak semuanya relevan dengan yang terjadi di artikel industri konstruksi di Myanmar. Ada 4 yang relevan dalam kondisi tersebut, antara lain pemilihan pekerjaan. Di industri konstruksi, posisi set engineer, quantity surveyor, project engineer memiliki peran penting, akan tetapi kurang mendapatkan perhatian. Peninjauan pekerjaan atau reviewing jobs. Perlunya struktur organisasi yang jelas antar fungsi pekerjaan untuk mengatur wewenang bekerja. Mengenai pembuatan deskripsi pekerjaan atau create job description. Perlunya pembuatan deskripsi proses kerja dan fungsi kerja akan memberikan kepastian dan kebebasan pekerja untuk menunjukkan potensinya. Lalu, pembuatan spesifik pekerjaan atau create job specification untuk mengenali pengetahuan kemampuan pekerja untuk mengerjakan deskripsi pekerjaan yang telah diberikan, sehingga pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan wewenangnya. Berikut kesimpulan dari tim kami dari kelompok 8. Terima kasih atas atensinya.